Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita dapat pekerjaan kulkas satu pintu merek Polytron. Seperti biasa, untuk keamanan kita potong kapiler. Karena di sini tadi waktu saya potong tidak ada semburan dari freon, kita bisa langsung membuka las-lasannya ini. Kita buka las pengisian dan pemasukan. Oke, kita hidupkan kembali. Tadi ada gangguan teknis. Biasa ya, bersuara ledakan. Biar lebih aman, kita beri alas bawah apabila ada sesuatu bodi plastik ataupun karet. Kita lepas dulu sambungan ini, tempat masukkan freon, kemudian sekalian kita buka bagian tempat masuknya freon. Oke, setelah terbuka, kembali menyatu ya. Sekalian juga kita lepas filter. Sekalian kita lepas filter ya, karena saya mencurigai sudah ada korosi di selang penghubungnya. Kita persiapkan ventil, kita pasang di saluran masukan. Kemudian kita las kembali. Hasil dari pencopotan pipa di bagian masukan tadi bisa juga kita letakkan di saluran masukan yang berasal dari evaporator. Kita sumbat saluran yang sebelah kiri. Tujuannya untuk melakukan pengeplesan. Cuaca Brastagi yang biasanya kota dingin, hari ini panas sekali. Waktu pentil
keadaannya pendek seperti ini, jangan kita pasang penutupnya, karena waktu kita melakukan pengelasan karetnya bisa lonyot. Untuk penyambungan antara kuningan dan kuningan kita tidak perlu menggunakan borak. Kita bisa langsung saja atau dengan membersihkannya. Oksigen ternyata sudah mau habis. Karena tunggal ya, tidak ada yang memegang persenjataannya. Ini kita sumbat, hati-hati dengan panasnya. Kelas. Kita pasang pentilnya agar lebih aman. Kalau ada yang antarkan apa ambilkan ya, ampli ya, nggak mau itu. Oh, yang kontak itu hari. Oke. Kita selesaikan proyek dulu kita ini, Cek. Berkali payah gua angkat. Yo. Kamu nggak mau ke tempat aku? Belum ada waktu. Oke, kita akan melakukan flashing. Kita sudah menyalurkan LPG 3 kilo untuk mencuci bagian pipa kondenser. Setelah masuk kita tahan dulu sampai pada tekanan tertentu, kita lepaskan. Kita lihat semburan dari oli yang sudah naik karena tidak ada freon. Kita lakukan flashing ini sampai tidak ada lagi oli yang keluar. Oke, setelah tadi kita selesai melakukan flashing di bagian pipa kondensor, kita pasang filter kosong untuk melakukan flashing pada kapiler dan evaporator. Kita nyalakan dulu kulkasnya. Kita tahan juga bagian selang atau pipa pembuangan. Kita pressing menggunakan gas LPG.
kita gunakan tekanan 10 PSI. Untuk gas LPG nya juga nggak apa-apa, cukupnya tekanannya juga nggak apa-apa. Pada saat kita flashing, kita sudah bisa merasakan bagian dari kondensor yang berasal dari evaporator sudah mulai hangat. Itu menandakan bahwasanya gas atau freon sudah mulai melakukan sirkulasi pada pipa yang ada di bagian kondensor menuju ke evaporator, kembali lagi ke kompresor. Karena kita akan melakukan flashing, jadi kita akan buang gas tersebut. Kita lihat cairan oli yang keluar dari evaporator begini banyaknya. Ini baru satu kali kita menahan, kita akan melakukannya sampai benar-benar sama sekali tidak ada oli yang keluar lagi. Karena nanti kalau kita melakukan flashingnya tidak benar, dalam hitungan hari atau minggu kulkasnya akan kembali lagi tidak dingin, sumbat, protek, panas, otomatis kompresor nanti akan rusak. Kita lakukan sampai habis. Untuk yang kedua kalinya penahanan, kita lihat masih cukup banyak oli yang naik ke evaporator. Saya sarankan untuk pemula kalau bisa melakukan flashing itu, ya saya pun juga pemula, jangan menggunakan filter yang berisi atau yang ada bulir-bulir filternya, karena bila terkena oli, bulir-bulir tersebut akan pecah menjadi serbuk dan melakukan penyumbatan di bagian kapiler. Saya sarankan menggunakan filter kosong. Flashing boleh menggunakan gas, LPG ataupun freon, asal hasilnya bersih. Terserah mau menggunakan gas jenis apa. Masih banyak oli yang keluar. Kemungkinan ini pada saat terjadinya kebocoran, yang punya kulkas dihidupkan terus. Oke, saya sudah melakukan flashing tadi sebanyak berapa ya, banyak lah pokoknya, sampai harus hasil akhirnya itu tidak ada lagi oli. Kita lihat di koran
Di sini tidak ada lagi bekas oli. Kita ulangi sekali lagi. Oke, setelah itu kita akan melakukan penyambungan kembali dan pempakuman. Ini lagi persiapan proses pempakuman. Saya sudah memasang manifold. Tadi terakhir kita las bagian pipa yang berasal dari evaporator yang menuju ke kompresor, kita pasang kembali. Kemudian instalasi manifold yang tengah warna kuning ke freon, warna biru ke kulkas, warna merah ke kompresor. Kita nyalakan kompresornya. Kita tunggu proses pempakuman paling lama setengah jam, 15 menit juga bisa. Oke, kita percepat videonya. Oke, setelah kita tadi keluyuran sambil menunggu proses pempakuman, sepertinya saatnya sudah tiba sih menghentikan pempakuman. Kita matikan terlebih dahulu mesin vakumnya. Nah, karena sambil merekam, tipsnya matikan dulu saluran pengisap untuk ke arah pempakum, baru kita matikan. Karena kalau tidak dicabut, nanti oli dari mesin vakum bisa naik. Oke, setelah dilepas selang ke mesin pempakum, kita lihat jarum, kita buka freon. Agar masuk, kita lihat jarum. Kita biarkan, kita buka saja sampai berhenti sendiri. Tekanan jarum sesuai dengan keadaan isi tabung freon kita dan seberapa besar kompresor untuk mengisap freon yang kita isi. Kita tunggu prosesnya. Setelah tadi proses pengisian freon, kemudian saya tutup dulu seperti ini karena waktu sudah menjelang sore. Saya sudah menyalakannya, terhitung sudah 15 menit. Kita akan uji hasilnya apakah sudah dingin. Ternyata sudah dingin. Tangan terasa lengket. Oke, ternyata eksperimen kita kali ini berhasil. Kulkas Polytron satu pintu tidak dingin, penyebab juga korosi. Ini datanya, tipe dan dari masalah tegangan dan ampernya. Oke, sekian dulu dokumentasi dari saya. Salam teknisi kulkas Brastagi.